Halo bro, ketemu lagi dengan Mang Emen dari Sinanghayu. Sekarang channel saya itu berubah, yang tadinya Inspirasi 1271. Saya menggantikan nama channel tersebut yaitu Sinanghayu 1981 sesuai pemekaran ataupun tahun terjadinya Desa Sinanghayu. Sekarang saya berada di rumah Bapak Lurah, mantan Kepala Desa Sinanghayu yang pernah menjabat 2 periode. Gimana Pak Lurah kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Pak Lurah ini pernah menjabat di Desa Sinanghayu selama 2 periode. Itu hasil pemilihan apa pengangkatan PJS Pak Lurah? Pemilihan Pemilihan dari tahun 2001. dari tahun 2001. Itu waktu Pak Lurah menjabat sebagai lurah itu pemilihan tahun 2001 sampai 2008. Itu 2 periode. Satu periode. 2008 disambung ke 2014. Itu pemilihan juga. Pemilihan juga. Nah, itulah Pak Lurah Yaya yang pernah menjabat kepala desa di Sinanghayu. Apa sih pada waktu Pak Lurah Yaya menjabat itu kegiatan yang dilakukan? Kalau kegiatan banyak. Satu ya pelayan masyarakat. Keduanya atau aspirasi masyarakat, pembangunan kemasyarakatan, keamanannya. Sampai selama saya menjabat, alhamdulillah Kondusif. Di situ pas waktu itu Pak Lurah menjabat dari periode periode 1 dan periode 2, di situ udah ada BPD. Ada ya. Oh, jadi BPD itu dari semenjak Pak Dadi itu udah ada. Udah ada. Ya. Berapa orang waktu Pak Lurah menjabat jadi kepala desa BPD tersebut? Awalnya 13 RT, 13 BPD. Yang kedua itu hanya 7 BPD. Masih ingat nama-nama BPD tersebut? Ya, masih ingat. Bisa disebutkan? Ya, kalau yang 13 ya, masih udah banyak yang lupa lah, karena ya kalau yang ini yang 7 orang, iya. 7 orang masih ingat saya. Di antaranya siapa itu Pak Lurah? Yang ke-1 itu Diana, yang kedua Maman Suparman, yang ketiga Burhanuddin, yang keempat Didin Wahyudin. Udah almarhum beliau ya? Iya. Yang kelimanya Nding Inyati. Yang keenam teh siapa ya, saya lupa itu. Yang dari Kadu Badak gitu. Dari Kadu Badak. Dari Kadu Badak gitu. Yang ke-7 juga. Ke-7 ya. Itu selama Pak Lurah menjadi kepala desa 2 periode. Kan Pak Lurah sebagai penggerak roda pemerintahan. Ya. Terus kedua BPD sebagai tim pengawas, tim solid, yang harus mendukung kepala desa. Itu kerjasama yang bagus yang dijalin itu gimana Pak Lurah? Ya alhamdulillah selama saya menjabat itu istilahnya kerjasama yang baik, koordinasi dengan tiap ada kegiatan selalu dirapatkan, koordinasi dengan BPD, semua aparat desa dari RT, RW, ya Kadus semua dilibatkan, berikut tokoh masyarakat. Terus saya dengar lagi Pak Lurah selama Pak Lurah menjabat, dan saya belum pernah mendengar ya. Kita ambil lingkup kecamatan Seketi. Jangan dulu berbicara Pandeglang. Tidak ada kepala desa itu yang mampu membeli tanah untuk desa. Tapi saya dengar Pak Lurah ini sampai mampu untuk membeli tanah untuk sarana dan prasarana ke depan, yaitu di bidang olahraga. Apa betul itu Pak Lurah? Ya memang betul. Awalnya desa kami itu ada salah satu lapangan, yaitu tepatnya di Pasir Jengkol. Terus tanah tersebut bukan punya desa, tapi punya masyarakat.
pribadi. Tanah tersebut dipergunakan oleh yang punya. Akhirnya karena di desa Sinanghayu itu banyak pemuda yang hobi dengan olahraga bola, akhirnya datang ke desa memohon untuk istilahnya diadakannya lapangan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol dengan pihak aparatur desa, kami PPD, ya istilah ketua semua lembaga di desa sepakat, akhirnya dibentuklah suatu panitia lapangan bola, gitu kan. Dibentuklah, yaitu ketuanya Bapak Antis Tisna, waktu itu sekretarisnya Edi almarhum Edi Abah yang pernah menjabat kepala desa setelah Pak Lurah. Iya, yang sekretaris duanya itu desa Oni Jubroni waktu itu. Makanya belilah tanah akan dibayar dari hasil pemungutan proposal daripada panitia tersebut. Yang artinya pembayaran itu swadaya. Iya, swadaya dari masyarakat, ya dari proposal dari luar, dari kantor. Mungkin panitia itu yang bekerja waktu itu. Karena istilahnya tanah tersebut sudah dijanjikan dengan harga 45 juta. Janjinya itu hanya sebulan 2 bulan, ternyata sampai 1 tahun tidak terbayar. Jadi panitia cuman masuk uang itu 10 juta waktu itu nge-DP ke yang punya tanah. Terus selanjutnya Pak Lurah mungkin ya. Ada perluasan dari Ibu Eli itu sebesar 1.300.000 waktu itu. Itu yang membayar itu langsung sekretaris Edi Abah waktu itu. Karena saking lamanya saya sebagai di situ kepala penanggung jawab daripada di desa, akhirnya yang punya tanah selalu datang ke sini ke saya, sama Yaya Rancung datang, ya nagih terus, ya ada saya kasih. Akhirnya kami berusaha di desa untuk melunasinya. Uang apapun saya, bahkan uang waktu itu saya jual mobil juga saya bayarin ke sana. Saking saya malunya. Gitu. Kedua, ingin memajukan desa Sinanghayu, ingin memajukan pemuda-pemudinya yang berkompetensi di bidang olahraga. Terus Pak Lurah, ini Pak Lurah menjabat selama 2 periode. Pernahkah dengar atau mengetahui kantor desa tersebut posisi sekarang itu ada di samping POM? Itu bagaimana itu Pak Lurah ceritanya? Waktu itu saya kan nggak terlalu asal usul tanah. Iya. Karena tanah tersebut saya kan ngisi udah ada. Iya. Balai desanya udah ada. Disangkanya itu tidak masalah karena tanah tersebut udah ada kantor desanya. Iya. Karena saya meneruskan daripada Pak Lurah Dadi waktu itu. Jadi saya dua periode itu enak gitu kan. Kondusif. Jadi tinggal paling rehat kan gitu, ganti cek, ganti posisi kantor gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Kondusif sampai sekarang itu kondusif Pak Lurah. Sampai sekarang mendengarnya kan gitu. Iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu yang Pak Lurah tahu itu tanah itu dari tanah adat apa pemerintah itu? Informasi yang saya terima itu dari lurah yang lama, dari tanah adat. Dari tanah adat waktu itu kata informasi katanya dihibahkan desa dari keluarga besar almarhum itu. Tanah itu buat kepentingan masyarakat Sinanghayu. Betul. Jadi Pak Lurah ini informasi dari Pak Lurah Dadi berarti yang telah yakin dan pasti itu udah jelas itu untuk kepentingan masyarakat Sinanghayu. Iya. Dan sampai sekarang pun yang mengelola itu, dan kebetulan kepala desanya Lurah Saad yang begitu alhamdulillah megah terlihatnya,
di jalan provinsi, begitu cantik, begitu megah, begitu bagus. Terus selama Pak Lurah menjabat di Sinanghayu, gimana masyarakat di sini? Masyarakat Sinanghayu baik-baik lah, tergantung di bawahnya sama pemimpin. Betulnya. Kalau memang pemimpinnya kasar mungkin masyarakat Lebih ya? lebih kasar gitu daripada kasar. Tapi selama saya alhamdulillah orang itu baik-baik semua. Baik-baik semua. Iya. Jadi syukur Pak Lurah sedikit Dian mengetahui sejarah balai desa itu, kenapa sedikit saya mengetahui sejarah balai desa itu kenapa ada di situ. Ternyata itu hibah dari keluarga besar. Dan mungkin semoga hibahnya itu menjadikan berkah, Amin. amal ibadah Amin. ke mereka, ke keluarganya, ke anak cucunya. Amin. Jadi semua kepala desa di Sinanghayu ini sudah meyakinkan dan menyatakan mengetahui cerita selak-beluk tanah tersebut, yaitu hibah dari keluarga besar. Terima kasih Pak Lurah atas bincang-bincangnya. Semoga Pak Lurah tetap sehat. Amin. Amin. Dan diberikan rezeki yang lancar. Terima kasih Pak Lurah atas